ketika menghadapi kemungkaran, gunakan tangan. Tangan? Iya, kekuasaan tuh bisa kita menggunakan punishment reward. Oh, itu maksudnya, itu maksud tangan itu gitu ya? Tangan itu gitu ya? Bisa juga tangan itu halal ya. Tahukah kamu individu-individu yang diharamkan masuk neraka? Dirinya masuk neraka atau masuk narnya. Nah, individu yang seperti apa? Individu yang hayin, lain, khorib, dan sahal. Bogor punya cerita, kita yang ceritain. Ya, Coach Fajar, ya kan? Sehat, Coach? Alhamdulillah. Kemarin sebelumnya kita pernah ngobrol, itu ada beberapa yang ketinggalan dari poin-poin yang mau kita bahas sebenarnya. Tajam sih, lebih ke toxic culture. Toxic culture ini biasanya kan dalam satu organisasi gitu ya. Menurut kau sendiri apa yang orang-orang sering, anak Gen Z lah biasanya nyebut-nyebut toxic, gue kok toxic culture nih gitu kan. Yang kita mau tahu itu sebenarnya definisinya apa sih sebenarnya kalau untuk bicara toxic culture. Langsung gue tembak. Berat sekali. Berat. Toxicity. Wih, System of Down gitu. Janggut panjang ya kan gitu. Kota beracun gitu. Jadi kalau ngomongin toxic itu kan, ini terkait dengan kejiwaan, bahkan kena imbasnya ke fisik kita. Supaya diri kita tuh bisa menjaga agar tidak terkena toxic itu. Gitu. Itu apa ya maksudnya? How to protective ya? Bagaimana cara memproteksinya? Iya, itu nanti di masalah teknisnya ya. Teknisnya. Cuma balik lagi ke definisi ya, sederhananya begitu. Ya. Jadi kalau para pakar, ahli psikologi ya, ataupun berbagai macam studi gitu, pasti mereka punya definisinya tersendiri. Cuman secara sederhana untuk orang-orang awam ya seperti itu. Oke. Nah, yang saya lihat saat ini tuh orang beranggapan bahwa yang namanya toksik beracun itu, ular kobra, gitu. Nyontok gitu. Itu jadi culture kan, bahaya kan? Iya, itu seolah-olah racun itu seolah-olah persepsinya kalau kita bertemu dengan atasan yang intimidatif, atasan yang otoriter, atasan yang ketika dia memberikan satu instruksi dia mengancam. Dia nggak mau tahu tuh pokoknya. Nggak mau tahu itu. Makanya ada istilah budak korporat, mungkin salah satu inspirasinya dari itu ya. Iya. Nah, balik lagi. Yang namanya toksik ini sebenarnya nggak cuman sekedar bagaimana leader memerintah dengan tajam, kemudian memarahi seseorang, dan lain sebagainya. Nggak cuma seperti itu yang dimaksud dengan toksik itu. Tapi toksik itu sebenarnya lebih dalam. Kita bisa menggalinya. Toksik itu kaitannya dengan bagaimana karakter manusia. Nah, karakter manusia itu kan ada baik dan buruk. Cuman harus lebih detail lagi didefinisikan. Tapi itu kan berat kalau kita membahas secara filsafati. Iya. Nah, cuman kita punya satu common persepsi. Manusia yang baik itu yang seperti apa sih? Manusia yang buruk itu yang seperti apa sih? Otomatis kalau kita bicara, ini personnya toxic, ini culture-nya toxic. Berarti kita bicara tentang hal yang negatif terkait dengan manusia. Misalkan, ini saya lihat nih, work hard in silence, dan lain sebagainya. Yes, betul. Saya ngomongin tentang work hard. Nah, ketika kita bicara ya manusia memang harus work hard. Itu kan sesuatu yang harus jadi acuan buat kita. Ikhtiar. Berarti kalau malas itu kan bisa menular. Itu toksik. Itu toksik, termasuknya malas juga toksik. Toksik juga. Iya. Tapi in general ya. Ya. Lebih gampang kesebar dong berarti. Lebih gampang tersebar gitu. Ya, lebih gampang tersebar dan menularkan kepada orang. Ketika sudah menularkan, kemudian satu organisasi jadi karakteristiknya toksik dari sisi itu, kemudian jadi culture. Nah, itu dari satu sisi. Ada pemalas, itu berarti toksik. Kemudian ada orang yang gemar berbohong. Menular nggak? Nah, gimana cara nular? Bergosip, gimana segala macam. Itu menular karena dia harus ada lawan bicara mungkin ya. Gitu. Pemarah, tapi pemarahnya itu dia tidak memiliki ukuran. Nah, itu toksik juga. Dan lain sebagainya. Artinya kalau kita bicara tentang toksik itu ya sesuatu yang negatif kaitannya dengan karakter manusia yang secara common kita pahami.
Oke. gitu. Iya. Kebayang nggak maksudnya? Udah ada sedikit gambaran sih. Ya, in definition. Definitionnya kan Ya, seperti apa kan toxic umumnya culture. seperti itu. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Tapi kalau boleh dibilang, apakah memang ini ya kita nggak skeptis ya, misalnya bicara Gen Z ataupun gen-gen lain di atasnya gitu. Apakah memang ini saat ini yang lagi happening itu memang adanya di Gen Z? Apakah memang juga bisa di gen-gen lainnya, milenial, Gen X mungkin? Kalau orang menganggapnya gini, wah kayaknya kalau Gen Z itu dia terpapar toksik dari leader generasi di atasnya. Iya pasti. Iya. Berarti generasi milenial terpapar dari generasi di atasnya juga gitu. Nah, tapi saya nggak melihatnya seperti itu. Tiap generasi itu kan diisi oleh manusia-manusia, diisi oleh personal atau individu. Individu itu manusia. Nah, manusia itu karakternya dari zaman dahulu, zaman entah Babilonia, Mesopotamia, sekarang itu pasti karakternya ada karakter baik dan buruk. Karakter buruk itulah karakter toksik. Nah, lebih gampang mana? Jadi emosi. Jadi emosi. Lebih gampang mana? Terpapar baik atau terpapar yang negatif? Kayaknya sih terpapar negatif ya. Lebih gampang. Oh iya. Ngeri amat. Tapi saya meninjau itu kan berdasarkan satu dasar keyakinan yang saya percaya. Ternyata jalan menuju benarnya Allah itu kan lebih mudah ketimbang. Iya. Tapi kan ini bukan bahas tentang. Bukan nanti bukan skip. Beda channel. Nah, makanya balik lagi. Kalau ngomongin tentang Gen Z atau Gen apa segala macam yang lebih toksik yang mana kayaknya harus berdasarkan penelitian gitu. Kalau saya pribadi banyaknya toksiknya itu yang saya alami secara pengalaman ya gen-gen yang di atas gennya saya. Atau minimal karena saya sering kali menemukan hal itu. Gitu. Lebih gampang itu ya. Enggak, ini hanya pengalaman personal ya. Apa karena mereka udah mulai sensitif nih, generasi baby boomer misalnya udah mulai agak sensitifnya tinggi gitu. Mungkin karena loss of power ya. Banyak post-post syndrome segala macam. Mereka belum terpapar oleh knowledge tentang apa toxic itu gitu. Bagaimana cara menghandle tim dengan baik supaya tim buildingnya terjaga. Memiliki pemahaman lebih detail terhadap itu. Tapi kan itu hanya analisa pasaran aja sih, analisa jalanan. Bukannya analisis secara by data. Ini akurat. Ini pengalaman saya aja. Karena dari sisi coach ini sebenarnya kan lebih mungkin daily-nya itu lebih banyak yang ngadepin orang yang berbeda-beda, berbeda-beda karakter gitu kan. Karena berdasarkan pengalaman sih, Kak, saya bertemu dengan ini adalah saya nggak jarang bermasalah dengan tim di bawah. Sangat jarang. Keren dong. Tapi saya beberapa kali bertemu permasalahan dengan atas yang sepertinya ini toksik gitu. Justru lebih banyak asik di bawah, tapi di atas itu kayaknya nemuin yang seperti itu. Tapi ini pengalaman personal. Iya. Sebenarnya banyak sih yang kayak gini juga ngalamin kayak gini. Cuma kadang-kadang ya ini karena bilang kalau ke atas itu kan wah nggak enak segala pasti itu. Atau mungkin cari aman ya kan. Banyak yang kayak gitu juga. Kayak begitu. Nah sekarang apa sih penyebab intinya sampai orang terjangkit toxic culture? Apa sampai orang tuh gila gua sampai kayak ya dia sih mungkin nggak ngerasa pasti orang tersebut nggak akan ngerasa ya Coach, nggak akan ngerasa pastinya. Tapi apa yang bikin orang tersebut jadi kena paparan? Dia sebagai korban atau dia sebagai subjek? Korban lah mungkin ya, lebih ke korban ya. Oke, kita coba bedah dua ya. Oke. Nah kalau sebagai korban itu kenapa dia bisa sebagai korban? Itu biasanya dia nggak punya self defense, self confidence, self esteem gitu. Oke. Artinya dia kepercayaan dirinya kurang. Kita selama ini dididik itu kan bukan dididik sebagai individu yang mau speak up, tapi beruntunglah Gen Z. Gen Z itu kan banyak speak up sekarang. Dikasih panggung lah ya. Kasih panggung, bebas berbicara. Oke. Meskipun ada kekurangan dan kelebihan. Nah, balik lagi kalau bicara tentang speak up, dia tidak terbiasa untuk berkomunikasi secara asertif. Kan kalau dalam komunikasi itu kan ada 3 cara berkomunikasi gitu. Ada yang namanya komunikasi agresif, lisan ya. Kemudian ada yang pasif. Nah umumnya kita karena budaya itu umumnya pasif.
Makanya ketika ada intimidasi, ketika ada orang yang toksik, terutama atasan, nah kita nggak cenderung mengatakan, mohon maaf Pak, kalau menurut saya pendapatnya seperti ini. Nggak bisa ya? Bukan nggak bisa, nggak terbiasa. Oh, itu budaya kita nggak terbiasa sebenarnya. Nggak terbiasa untuk beberapa tahun kebelakangan. Kalau sekarang kan udah mulai terbiasa. Ya. Nah sehingga banyaknya itu menjadi korban gitu. Jadi dia pendam itu, walaupun dia ngerasa itu sesuatu yang nggak benar misalnya. Sesuatu yang nggak benar. Nah harusnya dia bisa speak up, sampaikan, sehingga dia tidak menjadi korban. Kalau agresif itu bukan dia yang menjadi korban, tetapi orang lain yang menjadi korban. Kalau pasif dianya yang menjadi korban. Nah kalau asertif di tengah, dia netral. Dia netral. Jadi netral dalam artian orang ini punya hak berbicara. Orang ini punya hati, punya jiwa. Gitu. Ada adab yang harus kita berikan kepada dia. Ada hak yang dia bisa sampaikan. Iya. Nah, saya nggak mau mencerabut hak dia. Nah, oleh karenanya silakan berbicara. Nah, saya pun punya sudut pandang. Nah, itu kalau asertif seperti itu. Jadi kalau asertif ya, memberikan kesempatan orang untuk menyampaikan keluh kesahnya, pemikirannya, argumentasinya. Nah, kita nggak terbiasa untuk berkomunikasi asertif. Akhirnya kita jadi korban. Satu. Kemudian kalau kita bicara, kita sebagai subjek. Orang sebagai subjek, orang-orang toksik, kemudian dia tertular menjadi orang yang menyebarkan toksik. Berarti dia sebagai subjek. Saya mau nanya nih, boleh nggak ngutip hadis? Mangga. Saya ingat nih zaman dulu di pesantren nih, Ustaz saya dia bilang kayak gini, kullu mauludin yuladu al fitrah, fa inna ma bawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisani. Intinya. Jadi manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Yang menyebabkan manusia itu memiliki ideologi tertentu, keyakinan tertentu, karakter tertentu, itu lingkungannya. Kalau di situ pola pengasuhan. Nah, kalau kita bicara lingkungan kan banyak. Orang tua, peers, antar sesama, organisasi kan ada misalkan geng. Peers kan di sekolahan aja anak SD udah punya geng nih sekarang ya. Nah, udah punya lu gue main sama dia nih, gitu kan udah punya. Itu mempengaruhi juga. Mempengaruhi komunitas, grup, betul. macam-macam gitu. Bahkan negara itu bisa membentuk seseorang untuk menjadi toksik. Negara itu kan bisa membentuk karakter dengan sistem kurikulum yang dia punya. Negara nyuntik ke kurikulum. Iya, bukan nyuntik ya, untuk membentuk kekasan. Pada akhirnya terbentuklah satu karakter dari mulai karakter yang besar tadi jadi kecil, akhirnya jadi membentuk masing-masing ini mempunyai suatu jadi culture of nation terpapar besar dong berarti kan. Gitu, makanya karakter kita belum sampai ke detailnya ya. Makanya karakter bangsa Jerman, bangsa Jus, bangsa-bangsa Semitik dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita bisa menerka, karena memang pembentukannya berbeda satu sama lainnya. Nah, balik lagi karena dibentuk oleh lingkungan, maka otomatis ya dia akan menjadi subjek yang menularkan hal itu. Kalau dia subjeknya adalah subjek negatif, toksiknya toksik negatif, ya otomatis ya karena dibentuk oleh lingkungan di awal. Setiap individu kan nggak semuanya dididik oleh orang tua yang punya etika, adab. Iya. Kadang juga udah pokoknya lu gini dah gitu. Dan bahkan sampai bahasa-bahasa kasar ya, maaf ya, anak-anak kecil sekarang itu ngebentuk jadi karakter. Kalau itu ada banyak orang, jadi culture. Tambahan mungkin sosmed kali sekarang ya. Itu termasuk. Gadget diantaranya gitu kan. Kan ada istilah Kang. Jangan sampai anak-anak kita tuh dilahirkan oleh kita, tapi diasuh atau dididik oleh gadget. Itu benar. Terjadi. Iya. Sekarang. Nah, jadi balik lagi ya, kalau terkait tentang toksik itu ada dua ya, ada sebagai objek dan sebagai subjek. Iya. Kalau kayak ini makanya kan agak sulit. Nah, sekarang tadi kalau kita bilang dari mulai definisi, kemudian penyebabnya gitu kan. Nah, terus kalau misalnya obatnya nih apa kira-kira Coach? Obatnya. Bisa nggak sih diobatin gitu kan? Ini orang udah terpapar, terus dia nyebar-nyebarin kan, atau dalam satu kultur, dalam satu komunitas. Udah banyak yang kena nih. Gimana cara netralisir itu supaya supaya fine aja lah gitu. Atau mungkin kita balikin deh ke fitrahnya semula gitu kan. Itu di riset di reboot ya? Iya. Di riset. Udah kayak ChatGPT dihabisin lagi kayak kita bahas sebelumnya. Ya kan? Jadi
cara ngobatinnya ada per individu, bahkan nanti masyarakat, ada kaitannya dengan bangsa. Iya. Itu ada secara sistemik gitu. Bisa seperti itu. Cuman kalau sederhananya, ketika seseorang itu dirasa toksik, saya sebagai leader nih, sebagai subjek. Iya, betul lah. Kita anggaplah kacamatanya sebagai leader dulu gitu ya. Nah, tim saya ternyata toksik nih. Maka yang harus saya lakukan nggak bisa serta-merta saya menerapkan kebijakan. Kalau di perusahaan itu ada kebijakan, bagaimana menghandle culture toxic atau individu toxic. Saya nggak menggunakan kebijakan dulu. Justru nggak pakai kebijakan? Jangan dulu. Jangan dulu. Personal atau gimana? Personal dulu. Oke, kita touching dulu ya satu-satu Iya. gitu. Karena kan kita paham ya bahwa orang yang masuk ke perusahaan atau organisasi itu kan berbeda culture, berbeda penghasilan. Dari mana-mana gitu kan, mereka dalam dikumpulin dalam satu lingkungan gitu kan. Iya, otomatis ya kita harus legowo juga ya. Ini udah jadi ada di hadapan kita, kalau kita nge-hire orang lama lagi. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Yuk kita coba bedah dulu, analisa dulu. Itu diambil si biangnya apa memang satu-satu kita pendekatan gitu kayak guru BP panggil-panggilin gitu. Kalau secara sosiologis gitu ya biangnya dulu lah. Biangnya. Biangnya dulu lah. Biang kerok. Nah, kalaupun nggak ada biangnya misalkan, kita juga harus ini kan petakan. Kan ada matriks untuk merubah seseorang ya. Ada yang dia punya kemampuan tapi dia nggak mau. Kamu tahu kamu salah ya. Saya sebagai ini siapa sih penyebar virus lah gitu ya. Ya, kamu tahu kamu salah. Udah kita coaching gitu. Udah kita kasih konseling. Iya, konseling lah gitu. Kamu tahu bahwa kamu salah. Tapi kamu nggak mau melakukan itu. Yang harus dilakukan apa? Kita sebagai leader itu kan harus bisa metain itu kan. Jadi dia punya kemampuan untuk berubah, tahu itu salah. Iya. Tapi dia nggak mau. Kita tanya kenapa nggak maunya? Apa yang menyebabkan dia? Apa alasan terkuat dia untuk nggak mau gitu kan? Gitu. Mungkin dia punya apa yang menjadi luka batinnya. Ngeri amat. Siapa tahu dia pernah diputusin cinta gitu atau gimana, pengaruh juga. Pengaruh. Nah, kan kita gali ya, nggak asal gitu. Iya. Ada orang yang dia mau punya kemampuan tapi dia mau dia tahu itu salah tapi dia saya salah, saya pengen berubah. Iya. Nah, orang yang seperti ini kan harus dibimbing, di coaching gitu. Ada orang yang dia nggak mau udah nggak mau, dia nggak tahu lagi, parah ini kalau gitu ya. Artinya kita harus coaching dulu. Bukan coaching, harus konseling dulu. Kita telah dulu, kita analisa dulu. Kita coba cari apa permasalahan dasarnya. Gitu. Nah, setelah ketemu baru kita jabarkan. Ini kekeliruannya di sini. Mungkin karena kan luka batin. Apa perlu kita itu? Apa laporin bawa ke barak gitu misalnya? Itu kan salah satu hal yang digunakan untuk meredam culture toxic. Sampai kan anak kecil gitu kan? Iya. Itu salah satunya ya? Salah satu teknik ya. Satu teknik. Dia kan nyoba. Iya. Nggak ada salahnya juga kalau nyoba. Iya. Padahal di barak juga nggak tahu juga kan di barak ngapain kan gitu kan? Nah, itu tahapan yang kedua. Kalau dia nggak berubah, ini udah dikonseling, kita kasih target. Dikasih target. Iya, deadline. Ya, Anda jangan begitu terhadap tim, kasihan timnya, karena mereka terbebani kerjaan, terbebani secara mental juga dari kamu. Kira-kira ini ada list nih, ada perubahan yang harus dilakukan. 1 bulan ke depan kita ketemu lagi. Udah nambah belum sih listnya? Perubahannya. Iya. Kita lihat bareng-bareng. 1 bulan kemudian kita evaluasi. Kalau udah dievaluasi ternyata membaik, alhamdulillah. Kalau nggak berubah, baru tuh kasih SP1, SP2, SP3. Mainnya kebijakan. Buat Ibu HR nih. Ibu HR mana Ibu HR? Ibu Liles. Tapi kita kasih waktu dulu deadline-nya ya. Kasih deadline. Iya. Kasih deadline secara terukur. Mainnya di punishment and reward. Kalau dia ngikuti gaya permainan dalam tanda kutip kita kasih reward. Reward tuh nggak usah serta-merta kita kasih uang. Kita kasih hal-hal yang personal, kita tepuk. Keren, alhamdulillah udah. Itu reward itu termasuknya. Iya. Bawain kopi liong gitu. Iya. Bawain paket pakai JNE gitu. Ya, kopi liong murah. Teko murah. Jadi kopi asal Bogor gitu. Beli kopi yang asal Bogor ya, kita kirim pakai roket JNE yang cuma 15.000 per 10 kilo. Nah, artinya kita ngasih reward itu nggak serta-merta harus ngeluarin uang yang banyak. Ya harus begitu juga ya. Nggak serta-merta kita jor-joran gitu ya. Ya kita, makasih nih udah ada perubahan. Kita traktir dia
Itu Tepuk udah. pundak itu berarti sekali ya, Iya. coach ya. Wih, gila. Nah, ketika nggak ada perubahan, pasti punishment. Oke. Nah, punishment kan SP1, SP2, SP3. Iya. Pemutusan hubungan kerja, mohon maaf nih. Ini bukan karena saya ya, yang memilih kamu untuk keluar, Wih. nggak bergabung dengan organisasi ini. Halus sih ya musirnya. Ini kalau bahasa SR begini. Ini bukan saya ya, Oke. ini bukan saya ya, Iya, tapi iya, karena iya. kamu, Wih. karakter kamu itu nggak fit dengan organisasi, dengan nilai-nilai yang kita punya, yang kita perjuangkan. Jadi oke ya, Fix no debat gitu ya. ya. Wih, gitu ya. Jadi begitu. Oke. Jadi ada tahapan-tahapan nih, jangan. Jadi nggak langsung. Nggak gitu langsung kan. lah, nggak Iya, boleh. iya, iya. Nah, makanya kalau di dalam pendekatan keagamaan gitu ya, kalau untuk melakukan perubahan terhadap orang yang toksik itu kan ada beberapa teknik. Ya. Masih ingat nggak? Manro'a munkaron, Wih. falyughayyir biyadi. Ini coach komplit amat. Iya. Pura-pura. Nah, ketika kita melihat ada kemungkaran di hadapan kita, otomatis ada beberapa opsi pilihan yang bisa kita lakukan sebagai seorang Apalagi leader ya. leader. Dia bisa. Kalau leader sebenarnya gampang. Oke. Ketika menghadapi kemungkaran, gunakan tangan. Tangan tuh kekuasaan. Tangan. Iya, kekuasaan tuh bisa kita menggunakan punishment, reward. Oh, itu maksudnya tangan itu tuh gitu ya. Tangan itu gitu ya. Bisa juga tangan itu habek ya. Oh, jangan itu. Tuh gitu. Nanti Ini udah apa? masuk ke itu apa? Ham. Iya. Mohon maaf nih, iya, dalam titik ekstrim saya nggak mempermasalahkan hal itu. Oh, bisa. Boleh. Ini mohon maaf ya. Iya. Kadang-kadang- Disclaimer. Kadang-kadang ada atasan, ada leader yang gampang main tangan. Main tangan. Wih, sadis amat ya. Kan ada kisos. Oh. Kita diperkenankan untuk membalas. Kita punya harga diri. Nggak masalah gitu. Nggak masalah. Kalau kita diperlakukan pakai tangan, Iya. kita sebagai bawahan berhak untuk membalas Iya, gitu. atau kita dihinakan secara literal. Di Itu depan udah keterlaluan. publik. Menghina di depan publik, menghina Iya. orang tua kita. Ada dua pilihan. Oh, iya benar. Kita dengan elegan kemudian membantah dengan argumentasi yang cantik, Iya. itu lebih oke. Iya. Tapi ketika yang main adalah fisik, Iya. karena itu sudah keterlaluan, kadang nggak dipermasalahkan. Boleh. Kalau buat saya pribadi, ya silahkan, cuman gunakan dulu yang Iya, yang baik, tadi lah ya. gitu. Nah, itu kan Oke. tangan. Gunakan kekuasaan, gunakan regulasi, gunakan kebijakan. Regulasi. Berarti Punishment, reward. itu maksudnya gini, kalau kita sebagai orang yang bisa sebagai decision maker, berarti tangan itu dalam masa ini bisa yang tadi itu regulasi itu ya by system itu ya. By Saya system. lebih tertarik ke situ sih dibanding yang tangan asli kan kayaknya sekarang ini Itu dipikir ekstrim. viral gitu kan. Pak Deddy ini ada yang main tangan Pak Deddy ya kayak gitu kan. Oh, ini saya tadi. Dia kan barat kalau dia. Tapi itu ya itu pendapat saya ya. Ya. Kemudian kalau kita berhadapan dengan atasan, Ya. owner, komisaris, director misalnya, Iya. wah mau diembat nih, Pulang lewat mana gue tungguin ya. Bareng maksudnya. diembat nih pembor saya nggak sekuat itu gitu. Iya. Diembat misalkan dengan dilaporkan apa segala macam, Oke. menggunakan kebijakan. Wah, Ya. saya nggak bisa lah gitu. Iya. Atau menggunakan fasilitas, ada whistleblower kan gitu misalkan. Saya nggak percaya sama sistem ya, gimana saya mau melaporkan, susah juga gitu. Misalkan seperti itu. Akhirnya kan ketika melihat ada kemungkaran, gunakan lisan. Lisan itu apa? Ya sampaikan. Tapi kan butuh keberanian. Ya betul itu yang agak Bagaimana? Ya. sulit lah gitu, nggak mudah gitu ya maksudnya. Karena kita nggak terdidik untuk asal Dari awal udah begitu ya budaya kita kita sih. ya. Culture-nya udah begitu sih Gitu ya. ya. Jadi Jadi ya sampaikan dengan lisan. Tapi menyampaikan dengan lisan pun nggak boleh sembarangan kan, harus ada Etika. strukturnya, Ya, etika ada berdasarkan data. Tapi yang terakhir itu kalau kita misalkan memang nggak punya power, kita memang kalangan kasta rendah, Iya. Ya. Sudra gitu. kasta sudra. Kasar partai paling bawah. Ya kalau gitu. di dalam perspektif agama. Iya, gitu ya. Iya. Nah, ya mau nggak mau kita harus membenci perilaku itu, menyimpannya di dalam hati, kita sabar, dan itulah selemah-lemahnya
Iman. Iman. Nah, kita tunjukkan dengan perilaku. Tapi siapa tahu itu bisa merubah seseorang. Kita tunjukkan dengan perilaku kita, ketidaksukaan kita. Tapi kan kita diam, nggak menyampaikan. Tapi gemes gitu. Gemes. Tapi kan orang lama kelamaan kan ngedetek juga. Tahu ya. Jadi kalau orang yang sense-nya benar gitu, fitrahnya benar, wah kayaknya saya nggak benar nih memperlakukan. Itu selemah-lemahnya iman. Tapi itu ada efeknya juga gitu. Nah, itu salah di antara cara kita melakukan perubahan terhadap individu yang toksik. Baik atasan atau bawahan. Tapi yang lebih mudah itu bawahan memang. Iya, karena ya tadi kita punya power tadi, punya power secara leader ya gitu, gitu ya. Makanya kalau jadi leader gunakan power untuk kebaikan. Nah ini teman-teman ini kebetulan yang di sini semua leader nih, jadi gunakan kebaikan ya. Iya. Gunakan kebaikan ya. Karena itu akan menularkan. Jadi kalau kitanya baik sebagai leader itu udah pasti gampang untuk cara nularin kebaikan itu ya. Harusnya. Iya. Setiap individu itu kan pemimpin ya. Iya betul. Ada tim lah kan, punya tim lah gitu kan. Ada setiap individu pemimpin dan dia akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya. Coach ini kan saya sering lihat di RC Project ya. RC Project benar ya, RC Project. Ya. Itu kan sering mengadakan coaching maupun pelatihan-pelatihan ya. Ada nggak dalam maksudnya di salah satu sesinya yang Coach Fajar sendiri buat itu memang contoh deh beberapa perusahaan ngirim udah deh saya kayaknya nih yang toksik saya selain ke Coach Fajar aja diberesin lah gitu kan, jadi kadang leadernya sendiri udah nggak mampu. Apakah RC Project memang ada juga memfasilitasi itu? Ada sih kalau fasilitas ya, cuman kita terus terang untuk nanganin hal itu baru 1, 2, 3 aja sih. 1, 2, 3 klien aja. Jadi concernnya memang di training dan pembuatan sistem. Cuman kita punya kapasitas itulah. Ada ya sebenarnya, ada ya. Berarti nanti buat beberapa mungkin perusahaan-perusahaan yang memang katakan membutuhkan gitu kan. Karena udah nih dari leadernya udah aduh kayaknya gue udah susah deh. Ini udah terjangkit virusnya, udah bahaya nih, udah berat gitu kan. Nah, ini bisa ya. RC Project lah. Ya, nanti saya coba gini Kang. Iya. Coba, mohon maaf ya dipotong. Siap, aman. Jadi pendekatannya bisa pakai pendekatan religion, belief, values. Itu bisa ya dapat. Iya. Tentang jadi ke dasar-dasar filosofis gitu loh. Dari mana kita berasal, untuk apa diri kita ketika lahir ke dunia. Tersentuh gitu emosinya ya. Iya. Jadi dia tahu tujuan hidup. Ketika dia tahu tujuan hidup dan tahu kepada siapa dia harus beribadah, otomatis kan ketika menjalankan kehidupan itu dia harus berdasarkan moralitas atau etika yang sudah ditentukan. Iya. Contoh kasus misalkan, kalau kita nggak babat dari itu, nanti nggak kena akarnya. Iya, makanya sentuhlah dia. Iya, di hatinya. Nah ini nih. Itu dapat ya? Nah harusnya iya. Dapat cara-cara gitu ya? Iya. Nah contoh kasus misalkan, ada orang yang diharamkan masuk neraka. Ada orang yang ada beberapa golongan, apakah memang dibagi menjadi beberapa golongan? Katanya begitulah. Dikatakannya begini. Tahukah kamu individu-individu yang diharamkan masuk neraka? Dirinya masuk neraka atau masuk narnya. Gitu. Nah, individu yang seperti apa? Individu yang hayyin, layin, qorib, dan sahal. Nah, hayyin itu orang yang lemah lembut. Jadi bukan hayyin itu orang yang tenang. Orang yang tenang ya. Kayak Meluki ini tenang gitu deh. Dia kayaknya masuk kategori itu. Ya, itu salah satunya ya. Salah satunya. Bukan berarti dari cara berbicara kita bisa melihat ketenangan ya. Misalkan ada orang dari culture tertentu, misalkan Batak. Batak lagi langsung ya. Atau misalkan Nusa Tenggara Barat. NTB. Atau dari timur. Kan keras suaranya. Meletup-letup gitu. Nah, bukan di sisi itunya, tapi ketika dia bersuara lantang, tegas, clear, dia menyampaikannya dengan lembut. Gitu. Hatinya tenang. Tenang. Jadi orangnya tenang. Ataupun dalam menyikapi satu masalah, ada pasti ada problem kan? Iya. Dia bisa menyikapi dengan tenang gitu. Kelihatan ya dari gerak-geriknya, gesturnya. Betul. Balik lagi. Nah, ada orang yang lain tuh orang yang lembut, tutur katanya, cara berbicaranya, ketika menegur tuh enak. Orang nggak pernah ada tersinggung gitu ya? Iya, mudah tersenyum, itu lembut. Iya. Kemudian ada yang korib. Karib itu apa? Kawan karib. Kawan, dekat gitu ya? Dekat. Ketika dia datang, orang tuh kayak ngerasa dekat. Wih,
ada Asik orang nih. ini kayak Sohib, enak sohib. gitu, Iya, sohib, iya, enak iya, gitu. iya, iya. Tiap dia duduk, ketika dia menyampaikan enak aja gitu kayak ke teman. Kalau udah kayak ke teman kan mau apapun yang kita sampaikan dalam Iya. tanda kutip gampang masuknya. Kita mau cerita, mau curhat, mau ada Iya. masalah, enak didapat aja gitu kayak. Iya, gitu. Nah, yang terakhir itu Sahel. Jadi Sahel itu individu yang memudahkan. Apapun dia mudahkan, tapi bukan berarti menabrak SOP ya. Oke. Iya. Pokoknya kalau sesuatu itu mudah, ya permudah aja. Iya, iya. Ngapain sih dibikin-bikin Ya. sulit-sulit gitu ya? Ada kesalahan sedikit, nggak apa-apa, nggak signifikan. Tenang aja, Iya, tenang. iya, Nanti iya. kita perbaiki bareng-bareng. Iya, Enak iya, gitu. iya. Nah, itu adab. Iya. Yang adabnya itu merupakan bagian atau breakdown dari akidah, ideologi atau tauhid kalau dalam Islam. Oke. Nah, oleh karenanya mau nggak mau training, coaching yang saya berikan kalau secara sistematis Itu itu ngarahnya harusnya dari awal dulu. basic gitu ya, Iya. benar-benar basic ya. Ngomongin tentang ya itu tadi percaya sama Tuhan apa enggak? Kenapa nggak percaya? Wih. Kalau pengen merubah budaya sebuah perusahaan ya harus panjang. Harus panjang ya. Perlu proses lah gitu. Panjang banget Kang. Iya, iya, iya. Culture perusahaan tuh bisa tahunan. Kapan lagi RC Project ada membuat event untuk atau membuat satu schedule untuk yang toxic culture nih, menyembuhkan orang-orang yang seperti itu, atau memang lagi di range kapan kira-kira nih? Ayo sama ada di Bogor. Ada di Bogor ya, memfasilitasi ini ya. Jadi untuk dari RC Project akan ada kolaborasi dengan ada di Bogor, terutama di support juga sama teman-teman dari JNE ini ya. Ada apa pesan terakhir mungkin dari Coach Fajar terkait untuk kayak yang talkshow mau ini? meninggal. Enggak, buat di acara ini, buat di momen ini, sesi ini. Kalau nasi goreng boleh? Nasi goreng boleh, atau ada di belakang itu ada apa? Nasi penyet, ayam penyet. Balik lagi ya, saya simpulkan yang namanya toxic itu kaitannya dengan karakter, jaga integritas kita. Integritas tuh nggak cuman values atau nilai ya, Iya. tapi hasil kerja kita pun termasuk bagian dari integritas. Nah, jaga itu. Sip. Itu supaya kita nggak jadi individu yang toksik, karena perubahan itu diawali dari diri sendiri kan, Iya. bukan dari orang lain. Iya. Jadi kita jadi agent of change sendiri, baru kemudian ya mudah-mudahan orang terinspirasi gitu. Insyaallah. Kalau kita sebagai leader, ingat nggak di depan kita membimbing, di tengah kita menginspirasi, Nah, di belakang support ya, dorong ya, mendorong gitu ya. Gitu. Apa? Jadi, bahasanya Ki Hajar Dewantara ya, tepat. itu ideologinya tajam itu. Ingarso sung tulodo, bahasanya gitu ya. Madia mangun. Mado mengkaso. Tek. Ada lagi di belakang, ada lagi. Terima kasih Coach Fajar. Hari ini kita bisa sharing banyak soal toxic culture. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi tunggu tanggal mainnya, jaga tanggal mainnya untuk segera kita share infonya.